Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Hajia Herlina MPD, yang terhormat Ibu Dr. Siti Nurhidayah Ilyas SPD MPD, serta teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa menghadiri dan bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara daring, semoga kita tetap sehat selalu. Amin. Acara ini merupakan acara ketiga dari serangkaian webinar yang akan diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Berikut ini saya bacakan susunan acaranya. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PAUD. Ketiga, pembacaan doa. Keempat, pemaparan materi oleh narasumber, sekaligus diskusi dan tanya jawab. Kelima, penutup. Agenda pertama, pembukaan. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PAUD.
Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipandu oleh saya sendiri. Kepada para hadirin, marilah kita menundukkan kepala dan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya, memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab yang dipandu secara langsung oleh Ibu Dr. Siti Nurhidayah Ilyas, SPD MPD selaku moderator. Kepada beliau disilahkan. Terima kasih kepada MC yang telah melaksanakan tugasnya hari ini dan terima kasih telah mempersilahkan saya sebagai moderator. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam keberkahan bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, pada hari ini kita diberikan nikmat kesehatan, kesempatan sehingga dapat hadir pada kegiatan webinar sesi ketiga pada hari ini. Salawat dan taslim kepada junjungan kita Muhammad SAW, panutan kita dalam beraktivitas sehari-hari. Baik, selamat datang kepada yang terhormat, spesial dan luar biasa kepada dua narasumber yang hebat pada hari ini, yaitu Ibu Dr. Hajah Herlina MPD dan kepada Ibu Nursia SS MPD. Sangat bahagia, sangat bangga pada hari ini dapat bergabung pada kegiatan kita pada hari ini, alhamdulillah. Namun sebelumnya saya mohon maaf sampaikan kepada para mahasiswa saya, pada mahasiswa kita semua, mahasiswa kami di sini, bahwa pemateri kedua Ibu Nursia SS MPD pada hari ini tidak berkesempatan untuk hadir, tetapi akan membawakan materinya di hari Sabtu nanti di tanggal 27 karena beliau sedang tahap recovery habis kecelakaan. Kita doakan semoga beliau sehat dan insya Allah dapat bergabung di kelas kita pada hari ini. Baiklah anak-anakku sekalian, kalau ingin menyampaikan kepada kalian semua bahwa kepada Ibu Dr. Hajah Herlina juga kami mau sampaikan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan penguatan untuk materi perkuliahan model-model pembelajaran. Kalau di sebelumnya itu, di tahun sebelumnya, mahasiswa kita itu terjun langsung ke lapangan, ke sekolah-sekolah dengan model-model tertentu. Jadi yang melaksanakan model Montessori, mereka akan ke sana magang selama kurang lebih 2 bulan. Demikian pula dengan yang melaksanakan sentra dan kelompok. Nanti setelah kembali, mereka akan kembali diskusi di kelas untuk menyampaikan ke teman-temannya bahwa seperti inilah model-model pembelajaran anak usia dini yang melaksanakan model yang menjadi tugas mereka. Tetapi karena pandemi COVID, mahasiswa kita masih tersebar di seluruh Indonesia di tempatnya masing-masing, sehingga sulit sekali melakukan itu. Jadi bagian dari mereduksi keterbatasan ini sangat berbahagia dan terhormat sekali para narasumber berkenan hadir pada kegiatan hari ini. Saya juga ingin sampaikan kepada Ibu Dr. Hajah Herlina bahwa kemarin di pertemuan pertama kita mengadakan survei kecil-kecilan semacam mau mengetahui bagaimana self-efikasi mahasiswa kita, bagaimana mereka yakin bahwa mereka akan menjadi guru anak usia dini. Ternyata dari hasil survei itu ada beberapa anak kita yang masih kurang yakin. Dari hasil-hasil dari hasil-hasil perkenalan di awal, ada beberapa mahasiswa kita itu yang salah pencet karena disuruh oleh ibunya, orang tuanya, sehingga tapi masih kurang yakin. Jadi kalau kurang itu insya Allah masih tugasnya kita semua ini
tugas kita bersama-sama di Prodi PG PAUD, bagaimana meyakinkan mereka bahwa sebenarnya banyak orang-orang yang bukan di awalnya bukan keahlian di PAUD, tapi mereka menjadi expert di bidang PAUD. Sekali lagi saya juga ingin menyampaikan bahwa Ibu Dr. Haja Herlina adalah satu-satunya orang yang benar-benar expert pada bidang PAUD, karena nanti saya akan bacakan profil singkat beliau bahwa seluruh pemateri yang hadir pada webinar ini sebenarnya asalnya bukan dari PAUD, tetapi akhirnya mereka menjadi expert di bidang PAUD, mau menyampaikan kepada anak-anak bahwa sebenarnya kalau mereka betul-betul mencintai dunia PAUD, mereka akan menjadi ahli di bidangnya. Jadi semangat itu yang ingin dibangun Ibu Dr. Haja Herlina, sehingga kehadiran Ibu Dokter kakanda saya itu adalah memberikan pemahaman kepada mereka bahwa di PAUD ini banyak yang bisa kita lakukan. Oke, sebelum saya mempersilahkan, saya mau menyapa dulu. Jadi semalam itu setelah saya share poster, mengapa posternya saya lambat-lambat share? Karena pengalaman sebelumnya banyak yang mau bergabung. Nah, ternyata di hari ini masih ada yang dari luar itu bergabung. Saya ucapkan selamat datang kepada adinda saya, rekannya Kandaji di UIM, Universitas Islam Makassar. Saya melihat beliau ada di sini. Siapa Dinda? Ada Pak Ashar ya. Saya sempat tadi melihat ada beberapa yang sebenarnya bukan dari mahasiswa kita. Sebenarnya senang saja hadir pada hari ini. Insya Allah kami akan buat kegiatan yang terbuka untuk umum, tidak hanya untuk mahasiswa kita. Oke, baik. Sebelum saya lanjut, saya ingin membacakan profil singkat dari Ibu Dr. Haja Herlina. Kalau saya membaca ini, seperti saya sampaikan sebelumnya kepada kalian, tidak ada di dalamnya unsur kesombongan. No, bukan. Tetapi mau memberitahukan kepada kalian bahwa sesungguhnya banyak hal yang bisa kalian pelajari dari para narasumber yang hadir pada hari ini. Sehingga nanti kalian berpikir, oh ternyata selesai di PAUD bukan cuma 2. Kan kalian ini kalau selesai di PAUD 2 di tujuannya. Kalau banyak uang, ada peluang jadi owner, mendirikan sekolah. Kalau tidak, jadi guru PAUD saja. Oh, ternyata tidak begitu. Nah, dengan cara kalian bisa tahu seperti apa tugas-tugas para pemateri, nanti akan membuka wawasan kalian bahwa banyak bidang yang bisa kalian geluti setelah lulus dari pendidikan guru, pendidikan anak usia dini. Baik, sabar ya, sedikit saya akan share. Ibu Dr. Haja Herlina. Beliau menyelesaikan pendidikan SD, SMP, dan sekolah pendidikan guru TK. Jadi kalau kalian pernah mendengar SPG, nah beliau SPG TK. Jadi spesial sekali Bu Dr. Haja Herlina. Barangkali di prodi kita itu hanya Ibu Dr. Haja Herlina yang betul-betul dari awal menggeluti bidang PAUD. Jadi kalau nanti kalian sudah ada yang mau skripsi dan beliau agak detil, itu karena beliau betul-betul paham tentang anak usia dini. Jadi beliau menyelesaikannya semua di Makassar. Khusus untuk SMA, beliau menyelesaikan sekolah pendidikan guru TK. Coba ya, jadi bukan seperti kalian tamat SMA baru belajar tentang ilmu. Beliau itu 3 tahun, bukan 3 tahun ya, mungkin SPG-nya khusus memang untuk guru TK. Kemudian S1-nya di kampus kita juga, TP, Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. TP ini jurusan yang menurut saya pribadi sangat menyukai jurusan TP. Kalau orang menguasai TP, itu sangat menyenangkan ketika mereka mengajar. Karena banyak ketika bicara tentang kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, itu ada di jurusan TP, Teknologi Pendidikan. Dan termasuk jurusan yang sangat luar biasa di UNJ. Kemudian S2 beliau di Universitas Negeri Makassar selalu menjadi lulusan terbaik. Jadi ketika jadi di SPG lulusan terbaik, ketika di UNM juga S2-nya lulusan terbaik, dan di Universitas Negeri Jakarta di S3-nya beliau juga menyelesaikannya dengan predikat lulus terbaik. Ya, jadi luar biasa. Jadi memang ini neneknya PAUD begitu. Jadi kalau mau tahu lebih banyak silakan.
Tentang pelatihan, beliau sangat banyak mengikuti pelatihan, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi ada yang namanya itu PCERA, itu beliau cuman karena COVID ya, Ibu Dr. Haja Herlina sangat intens mengikuti kegiatan PCERA, baik di Singapura, di Taiwan, kemarin itu yang tidak jadi, di mana Kanda ya? Di New Zealand. Di New Zealand yang sebenarnya papernya beliau sudah tersubmit, tetapi karena COVID jadi akhirnya tidak ada kegiatan untuk keluar. Ya, jadi kalian harus semangat. Jangan terpikir hanya di Takalar saja atau di Jeneponto saja. Mesti berpikir berpikir bebas begitu, bahwa kalian juga bisa sebenarnya nanti akan seperti beliau. Nah, saya juga mudah-mudahan bisa. Amin. Lalu pengalaman kerja. Pengalaman kerja beliau ya, guru TK, kemudian kepala sekolah TK, nah, apalagi pengawas TK, lengkap ini komplit. Kemudian pengelola TK, lalu beliau juga adalah staf di dinas pendidikan waktu itu. Kalau kita mau beralih nggak bisa beralih kalau tidak jadi di struktural saat itu. Dan beliau juga bertugas di bidang PAUD Dikmas. Jadi komplit ya, dari mulai guru TK, kepala sekolah, pengawas, kemudian pernah juga bergelut dengan di struktural tentang bidang PAUD Dikmas. Oh ya, saya lupa, waktu beliau kuliah juga, beliau aktif sekali di kementerian, membantu tugas-tugas di kementerian khusus dalam pendidikan anak usia dini. Jadi mau tahu apa, silakan tanya ke beliau. Lalu beliau juga, kalau ini ya, beliau adalah tim ahli Badan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, luar biasa tahun 2014, tim ahli. Lalu beliau juga dosen luar biasa di Universitas Indonesia Timur dan di Universitas Islam Makassar, di UIM. Di Universitas Terbuka juga beliau aktif, bahkan pelopor di awal. Sangat banyak profesi beliau. Yang paling juga sangat keren adalah beliau adalah sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi luar biasa. Mau tahu apa ini? Jadi dari sebagai implementator dan sebagai pengawas yang memeriksa semuanya, itu juga beliau sudah lakoni. Pengalaman organisasi di EGTKI, Himpaudi, kemudian pengurus wilayah Asia Sulsel dan beberapa majelis taklim, lalu penghargaan guru teladan tingkat nasional, luar biasa, tahun 2000, dan sangat banyak hal yang telah beliau lakukan. Kemudian pemenang utama lomba karya ilmiah tingkat nasional, lalu alumni terbaik tadi S2 dan alumni terbaik S3, kemudian beberapa buku termasuk yang sudah kalian gunakan, yaitu beberapa buku, ada buku Selayang Pandang Pendidikan TK SD, kemudian Sejarah Perkembangan Kurikulum TK di Indonesia dari Masa ke Masa, ini digunakan di seluruh Indonesia. Jadi orang-orang yang mengikuti PPG ini menggunakan modul beliau. Masya Allah ya, luar biasa. Kemudian beberapa modul ajar dan hasil-hasil penelitian beliau yang sudah termuat dalam jurnal-jurnal yang bereputasi. Saya kira itu, jika mau tahu lebih banyak, silakan bertanya langsung karena sangat banyak CV beliau yang tentu tidak dapat saya bacakan semuanya, tetapi paling tidak memberikan pemahaman dan semangat bagi kalian bahwa kita bisa jika kita memang mau melakukannya. Oke, baik, terima kasih banyak. Dengan bangga saya mempersilahkan kakanda saya, sahabat saya, rekan saya yang luar biasa, Ibu Dr. Haja Herlina, untuk memaparkan materinya. Dengan hormat saya, silakan. Terima kasih banyak, Dindaku tersayang, sahabatku tersayang, dan seperjuangan Ibu masuk ke Universitas Negeri Makassar sebagai dosen. Kami sama-sama masuk ya. Jadi apa yang dihantarkan oleh Dindaku, Ibu Siti Nurhidayah Ilyas PhD. Jadi beliau itu adalah sebenarnya PhD karena luaran dari Malaysia. Jadi dia dari luar negeri, Nak. Jadi bukan doktor sebenarnya, tapi beliau itu adalah PhD. Nanti lebih diulas lagi tentang biodata beliau pada saat paparan sebentar, karena kami akan bergantian sebagai pemateri dan sebagai moderator.
yang semoga sehat selalu Dinda. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah, patutlah pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang telah memberikan kita rahmat kesehatan, rahmat kesempatan untuk hadir melaksanakan satu kegiatan yang luar biasa. Ibu sampai ingin juga akan melakukan ini karena perasaan anak mahasiswa ibu juga ini yang sekarang ya, kalau tidak salah ya. Iya. Jadi mahasiswa ibu sekarang. Jadi artinya setelah bimbingan dari Ibu Siti Nur Hidayah PhD, ibu tidak susah lagi nanti mengarahkan ya. Semua itu kalau ada apa-apa Ibu Siti Nur Hidayah Ilyas PhD dulu ya yang melakukan, baru ibu ikut. Nah itulah sehingga mungkin karena ibu itu sudah tua juga, jadi beliau yang selalu yang ibu dahulukan sehingga nanti ibu lebih mudah untuk melakukan. Mohon maaf dulu saya charge dulu laptop nanti nih lope. Mohon maaf ya. Nah, kemudian ya, yang kedua kepada anakku semua yang hadir pada hari ini, alhamdulillah ini adalah satu satu kegiatan dari kampus Merdeka ya, Merdeka Kampus, bahwa kegiatan seperti ini adalah salah satu implementasi memang yang diharuskan oleh kampus untuk melakukan kegiatan di mana mahasiswa itu lebih banyak berperan. Jadi pertemuan keberapa itu dihantar oleh dosen yang bersangkutan, ya dosen mata kuliah, kemudian selebihnya kalianlah yang mencari bagaimana cara untuk belajar, dimanapun belajar, kemudian tetap di bimbingan dosen yang telah mengampu mata kuliah yang telah ditunjuk. Baiklah, untuk selamat datang Ibu Anila Masamba. Iya, selamat datang Ibu. Nah ini kita juga kedatangan tamu ya, teman Ibu asesor dan juga beliau ini berkecimpung di bidang PAUD, bisa juga bisa dapat informasi dari beliau ini. Ya, jadi seharusnya memang Ibu Nur, kita mengundang teman-teman yang memang yang bisa memberikan juga inspirasi kepada kita, bahwa bukan cuma mahasiswa yang masuk di sini Bu, tetapi teman-teman untuk bisa berbagi. Mana tahu sebentar ada pertanyaan yang akan diajukan oleh mahasiswa, kemudian Ibu boleh minta informasi dari rekan-rekan, yaitu Bu Andi Nardina. Ibu Andi Alnila ini juga adalah asesor, dia juga berkecimpung di PAUD, banyak berkecimpung, dan dia juga salah satu kepala sekolah kalau tidak salah Bu ya, di Alnila. Kanda ini sebenarnya ya? saya sudah kode keras sebenarnya teman-teman. Besok jangan bergabung karena ini khusus mahasiswa dan nanti mahasiswa kalau kita bisa masuk. Iya, kalau untuk teman-teman asesor boleh masuk, tidak apa-apa Bu Ibu Nur, karena beliau juga itu jadi memang ini tidak ada hubungannya sebenarnya dengan tidak ada hubungannya dengan akreditasi, tapi paling tidak beliau juga bisa melihat bagaimana mahasiswa kita. Mana tahu nanti suatu saat setelah selesai mahasiswa kita bisa digunakan Bu. Ya kan? Salah satu ajang sebenarnya ini. Kita bisa mereka bisa kita rekomendasi ke lembaga-lembaga PAUD yang sudah berdiri lama atau sudah berkecimpung lama, itu untuk diimplementasikan anak-anak kita. Ya kita bisa kerjasama. Oke, untuk jadi tadi sudah disampaikan CV-nya Bu Herlina, itu sebenarnya adalah Ibu Nur itu minta semalam, tetapi saya hanya fotokan di CV penelitian, jadi semuanya tercantum semua di situ. Ya, jadi mohon maaf kalau tapi itu sebenarnya adalah untuk memberikan motivasi kepada anakku sekalian, bahwa memang setiap semester kita bertemu ya, tetapi kadang-kadang ada detail-detail riwayat-riwayat yang kalian tidak tahu ya, karena kita tidak memasukkan ke dalam RPS kita ya, tetapi paling tidak dengan ajang seperti inilah maka mahasiswa bisa mengetahui siapa itu dosenku kodong ya, seperti itu. Saya mengantar dulu. Yang pertama adalah Ibu itu sejak 85 sudah jadi guru taman kanak-kanak. Apakah kalian sudah lahir atau tidak? Pasti ada belum lahir. Iya. Tidak ada. Belum ada yang lahir. Ibu sudah jadi guru TK usia 19 tahun.
Masya Nah, itu Allah. Ibu Andila sudah angkat jari. Ibu sudah umur 19 tahun, tamat SPG, TK atau tamat SMA ya. Itu sudah masuk mengajar di taman kanak-kanak ya. Jadi istilahnya kalau guru TK itu tiada dusta di antara kita. Artinya semua yang mereka alami, semua yang pernah liku-liku, baik itu yang baik itu suka maupun duka, itu semua sudah Ibu rasakan ya. Tetapi yang jelas bahwa di PAUD memang kita selalu ceria ya. Katanya orang bahwa kita menghadapi malaikat-malaikat kecil ya, seperti itu. Oke, saya akan men-share dulu paparan Ibu Erin, nanti sebentar kita akan tanya jawab pada sesi berikutnya nanti dipandu oleh Ibu. Iya, selamat datang juga buat Ibu Inneke Alriani. Pak Ashar juga kembali bergabung. Jadi ya, banyak. Selamat datang Pak Ashar. Ya, ini Pak dosen kita di UIM. Oke. Jadi Kanda ini sebenarnya tidak disebarluaskan karena kapasitas room itu hanya 100. Insya Allah suatu saat nanti kita bikin kegiatan. Kita bikin, iya. Nanti kita buat bikin. proses yang lebih besar. Iya. Oke, sudah bisa dilihat? Ya, jelas. Anak semua? Sip. Ya. Baiklah. Sekarang ini kita lagi 2 versi. Gini, sudah ada harapan untuk kita masuk mengajar secara tatap muka langsung oleh anak didik kita, tetapi itu masih wacana kecil. Karena apa? Karena vaksin sudah masuk di guru-guru, dosen, di tenaga medis, mungkin nanti sebentar di masyarakat, ya tentunya di orang-orang tua murid kita. Nah, tetapi paling tidak ada gambaran bahwa sebenarnya yang kita lakukan itu sebenarnya tidak salah, tetapi yang kita lakukan itu memang sesuai dengan apa yang harapan dari masa sekarang, yaitu masa pandemi COVID-19 ya. Tidak jauh beda ya, tidak jauh beda. Kenapa Ibu menghantar ini? Karena salah satu kegiatan pembelajaran ya yang Ibu hantar juga di mahasiswa sekarang ini ya, pengembangan kurikulum ya, Ibu ajar di anak mahasiswa. Jadi paling tidak 2 mata kuliah yang jalan sekarang, yaitu model pembelajaran dan sekaligus dengan pengembangan kurikulum. Ya, implementasi kurikulum 2013 di masa pandemi COVID-19 ini saya lama berbincang-bincang dengan Ibu Dr. Nur Hidayah bahwa ini mungkin Kanda yang cocok kita lakukan seperti itu. Tentunya sebagai pemateri tentunya kita ada koordinasi dengan penyelenggara dari kegiatan webinar ini. Lanjut ya. Ya. Jadi gambaran untaian kegiatan. Jadi apa yang akan kita lakukan selama tatap muka daring? Ya, tentunya mahasiswa-mahasiswa yang hadir pada hari ini yang merasakan ya kalau mereka belajar ya, pembelajaran itu melalui SAMOKE yang wajib untuk dosen Universitas Negeri Makassar ya, itu mereka sudah lakukan itu pas pertama launching tahun lalu sampai sekarang ya, itu wajib hukumnya. Baik mereka pada saat bincang-bincang dengan gurunya dengan menggunakan fitur, banyak fitur yang ada di SAMOKE, kemudian tugas-tugas itu wajib masuk di SAMOKE seperti itu. Adapun misalnya sistem biasanya server itu down, itu biasanya kita menggunakan Google Meet. Tetapi Google Meet sebenarnya ada di SAMOKE, cuman masih ada gangguan, masih lagi maintenance ya, diperbaiki. Tetapi ada yang satu lagi tuh blue button ya, itu yang biasa kita gunakan. Saya mungkin mahasiswa enggak usah saya jelaskan, tapi teman-teman yang ada di dalam room ini, itulah Bu, alhamdulillah kita Universitas Negeri Makassar itu sudah disediakan SAMOKE. Ya, saya beserta Ibu Nur itu sering dari awal sering belajar bersama ya. Karena biasa kadang-kadang mahasiswa juga itu banyak bertanya, sementara kalau kita tidak belajar duluan, mahasiswa juga tentunya minta informasi, meskipun sebenarnya ada panduan mahasiswa dan ada panduan dosen. Ya. Jadi apa yang kita lakukan selama tatap muka daring inilah yang terjadi. Kita proses belajar mengajar berlangsung, kemudian interaksi dengan mahasiswa dengan tugas-tugas,
Begitu pula yang terjadi di guru, ya, di ibu guru dengan orang tua murid, terjadilah yang disebut dengan tatap muka melalui daring. Banyak sekali ada yang dilakukan oleh orang tua murid. Saya bisa termasuk ibu sendiri selaku orang tua murid, dalam hal ini bukan anak ibu tetapi cucu, ya. Jadi cucu-cucu itu sebenarnya dulu waktu belum ada COVID-19 dilarang pegang HP, ya, dilarang. Tidak boleh nak, bahaya matanya. Kemudian ada aplikasi-aplikasi yang terlarang misalnya mungkin ada, ya. Nah, tapi ternyata itulah kuasa Allah, itu tiba-tiba didatangkanlah COVID. Ya, COVID itu kalau ada positif negatifnya. Ya, jangan bawa kita COVID ini renggang pakai hubungan, tak, ternyata bukan itu. Ada hikmah di atas segalanya pasti terhadap kita. Ya, termasuk mahasiswa semua yang hadir pada hari ini, bahwasanya mereka tidak lagi berada di kampus untuk mondok di pondokannya, ya, istilahnya di kontrak-kontrak, ya. Mereka sekarang sudah ada di rumahnya masing-masing, bisa berkomunikasi dengan gurunya dosennya secara jarak jauh. Itu artinya kita sudah menghemat biaya. Jadi itu positifnya COVID, ya. Jadi kita jangan karena negatifnya, positifnya. Kemudian yang kedua, banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Banyak pemateri-pemateri itu sampai mentiga, bukan mendua hati, mentiga. Karena 3 kegiatan yang bisa bersamaan berlangsung. Seperti halnya sekarang ini sebenarnya Ibu menguji, tetapi untung jadi pembimbing. Nah, itulah kebahagiaan. Kadang-kadang kita rindu dengan teman yang ada di Ambon. Melalui situs ini, melalui daring ini, kita bertemu semua. Itu. Termasuk dengan anak-anak murid. Ya. Karena kalau kita berbicara tentang anak usia dini, tentunya itu peran serta orang tua yang hadir pada saat pembelajaran, karena dia tidak mungkin bisa membuka aplikasi di HP, ya, kemudian cari jaringan, ya. Tapi kalau anak cucunya Bu Herdina SD sudah bisa buka sendiri dia. Yang penting ada laptop sudah. Malah ada TK juga bisa, sudah biasa diajar oleh orang tuanya, akhirnya mereka terbiasa, ya. Banyak sekali anak-anak dosen apa semua, ya, saya salut. Malah kita dikalahin di dosen kalau bagaimana membuka situs. Nah, ini kemudian dari segi IT, salah satu kompeten yang harus dicapai oleh mahasiswa sebenarnya dia harus menguasai IT. Kenapa? Setelah nanti dia terjun ke lapangan, dia sudah bisa menggunakan. Jangan sampai nanti pada saat mereka terjun, dia tidak tahu, ya. Saya tidak menceritakan teman-teman yang seangkatan Ibu Herlina, yang IT itu belum ada yang namanya WA belum ada. Sampai sekarang itu marah, belajar setengah mati. Jadi saya bilang sama mereka, ya kalau mau bagus IT-nya atau mau bagus atau mau selalu, karena itu IT sebenarnya selalu kita melakukan selalu, akhirnya kita mahir, ya, tanpa ada kursus-kursus. Akhirnya mereka masuk S2 semua. Jadi teman letting Berlina dulu itu tahun berapa itu dia sudah merasakan terima gaji. Umur 19 tahun sudah terima gaji yang banyak karena pegawai negeri, ya. Tapi Berna tidak, uang itu Ibu gunakan untuk kembali kuliah. Tetapi alhamdulillah Ibu banyak dapat beasiswa lah dari kegiatan itu. Jadi itulah mungkin karena, tapi enaknya tidur siang. Kalau Ibu Herlina memang sampai sekarang itu tidak pernah tidur siang terus terang, kecuali kalau Ibu Herlina sakit. Kenapa? Memang Ibu Herlina adalah pekerja yang setiap selesai mengajar mencari lagi apa kegiatan sehingga kompetensi kita itu bisa lebih baik. Karena semakin bagus kita kompetensi kita, di mana-mana kita dibutuhkan sayangku, ya anak-anakku semua. Nah, ya ini yang terjadi sekarang adalah bagaimana implementasi kurikulum yang dilakukan, utamanya dalam segi pembelajaran. Ya, salah satu kriterianya adalah implementasi. Jadi pokok batin itu. Peran serta orang tua. Nah, sementara orang tua juga mencari nafkah, ya, nafkah. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, inilah peran serta orang tua yang menghantar anaknya, menyediakan fasilitas, kemudian pendampingnya itu adalah orang-orang yang ada di rumah yang tidak bekerja. Ya, itulah sehingga bagaimana komunikasi ini bisa berjalan meskipun tidak ada orang tua, tetapi paling tidak ada media yang menjadi sumber di mana guru dan orang tua bisa nyambung. Apa yang diajarkan oleh guru bisa nyambung ke orang tua, karena beda dengan mahasiswa. Begitu dia buka bisa langsung berkomunikasi dengan dosennya. Tetapi kalau anak pasti dia dihantar dulu. Nah, jadi saya lihat semakin bagus sekarang IT dari guru-guru di sekolah karena mereka terbiasa dengan itu, ya. Lanjut. Nah, berbicara tentang kurikulum tentunya kita tahu banyak sekali pendapat, ya, tetapi saya ambil di undang-undang. Kenapa? Karena memang ini kita
punya kurikulum itu berdasarkan undang-undang yang ada, ya. Kalau Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan, ya. Jadi kurikulum yang ada di Taman Kanak-Kanak itu kurikulum KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan di TK, kemudian ataukah di kelompok bermain atau di tempat penitipan anak, ya, ya itu. Itulah yang kita gunakan KTSP. Mungkin asesor-asesor kalau datang ke lapangan, dia cari apa? Mana kurikulum tak? Diserahkanlah 10 buku pedoman kurikulum. Dikasih itu. Pastikan mereka asesor-asesor itu, ya asesor-asesor itu, anak-anak itu semua itu, dia tahu kan kalau kurikulum itu di PAUD itu adalah KTSP, karena mereka selalu ada namanya refreshment. Tapi itulah konsep dari guru-guru TK, tidak semuanya. Dia bilang kurikulum itu adalah panduan yang 10 buku itu. Padahal sebenarnya itu adalah panduan di mana dia harus membuat sebuah program yang disebut dengan KTSP. Itulah yang merupakan arah bahwa ini yang dia harus ajarkan. Di kurikulum KTSP itu ada 2, dokumen 1 dan dokumen 2. Ada dokumen untuk kepala sekolah dan ada dokumen untuk guru. Ya. Nah, tentunya kita berbicara ini pada dokumen guru, yaitu RPPH. Ya, RPPH, RPPM dengan PROSEM, program semester. Saya kira anak-anakku semua yang telah kuliah di pengembangan kurikulum itu tahu. Tapi lebih saya jelaskan lagi detail. Alhamdulillah hari ini Bu Erina gembira karena detail-detail setiap step-step ini sudah keseluruhan nantinya mereka tahu, Bu Nur dan teman-teman semua yang hadir di sini, teman sejawat, ya. Jadi seperangkat rencana. Jadi kurikulum itu adalah perencanaan kita. Jadi kalau ada orang mengajar saja tanpa kurikulum berarti dia tidak punya rencana dan nanti ngambang itu, tidak terpimpin, tidak terfokus. Sama dengan kalau kita pergi ke suatu tempat, kita pergi mau belanja di supermarket kebutuhan sehari, tapi kita tidak menulis rencananya, nanti sampai di tempat tujuan kita membeli dimanapun supermarket nanti kita beli sembarang. Ya itu ibaratnya kalau mengajar. Mengajar itu kalau tidak ada perencanaan, ya, atau itu program semester, RPPM, RPPH, begitu mengajar itu blank, tidak ada apa-apa kita tahu. Kita mengajar, ya itu biasa dikatakan bahwa meng-SD-kan PAUD, mengajar seperti guru SD, ya, itu karena tidak ada panduan. Padahal sebenarnya kita itu susah loh, itu karena ada 6 aspek yang harus kita kembangkan secara optimal. Nah, sama dengan itu, kalau tidak ada perencanaan pergi ke supermarket, baik, kita sembarang belanja. Tapi kalau ada ancang-ancang hari ini, 1 bulan ini saya harus membeli ini, semua sudah terprogram. Begitu sampai di supermarket sisa cari, di mana tempat susu, di mana tempat tumbuh, di mana tempat apa. Sama dengan Taman Kanak-Kanak. Halo, ya. Kenapa Ki? Oke. Ada yang bocor Bu, Tabe. Host itu di mute sentral. Ada yang bocor. Oke. Ya. Ini komponen-komponen kurikulum, ya. Dalamnya itu ada kurikulum 2013 yang kita gunakan, ya, dengan 10 buku, itu istilahnya 10 buku, ada buku panduan, pengelolaan dan sebagainya, buku penilaian. Kemudian ada kerangka dasar di kurikulum 2013 itu, ada struktur, silabus dan RPP. Ya. Ini RPP ini ya itulah RPPH, ya RPPH yang kita lakukan, RPPM mingguan, ya itu. Nah, kalau disebut dengan silabus itu adalah rencana pada mata pelajaran atau tema tertentu berisi kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Itu semua yang ada pada silabus kita. Kemudian di kurikulum 2013 itu ada namanya pengembangan, ya pengembangan. Kemudian ada yang namanya implementasi dan monitoring dan evaluasi. Jadi kita di poin kedua implementasi, kita berbicara tentang implementasi. Jadi kita tidak ke pengembangan tapi implementasi. Bagaimana kurikulum 2013 itu direalisasikan, ya. Kemudian kerangka dasar tentunya ada landasan-landasan filosofi, sosiologis, psikopedagogis, yuridis, dan acuan pengembangan struktur di tingkat nasional maupun
muatan lokal di tingkat daerah atau disebut dengan KTSP. Intinya KTSP itu berbasis budaya, berbasis kearifan lokal, ya. Jadi kita membuat KTSP itu menyesuaikan dengan keadaan kita. Kalau di Makassar tentunya kita menyesuaikan bagaimana keadaan Makassar. Kalau kita di Bulukumba seperti Bu Ardila, ya, tentunya dia melihat situasi yang ada di Bulukumba, menggunakan semua aspek atau media pembelajaran yang ada di daerah Bulukumba, ya kan? Nah, tentunya Bulukumba, Jawa itu berbeda. Ya, bagaimana situasi dan kondisi, itulah makanya KTSP berbasis kearifan lokal. Nah, itu selalu kalau ditanya di sekolah, datang ke sekolah-sekolah itu para asesor itu dia tanya lah, gimana itu kurikulum tak? Ada indikator yang menyatakan bahwa berbasis budaya lokal itu dicari. Ya. Maka dialah menyediakan semua itu foto-foto, ya. Itu. Kemudian kompetensi dari strukturnya tentunya ada kompetensi, materi, media, skenario pembelajaran dan penilaian. Ini juga di mahasiswa semua. Kadang-kadang pada saat membuat skripsi, baik itu tahap proposal, kemudian hasil penelitian, maupun ke skripsinya, itu kadang-kadang lupa masukkan skenario pembelajaran. Padahal itu juga penting. Kenapa? Ada tahapan-tahapan pembelajaran yang kalian lakukan pada saat penelitian. Ya, jadi itu juga tidak usah tidak usah diingatkan lagi, sudah tahu bahwa kalau saya di sekolah itu ada skenario pembelajaran yang telah saya buat untuk pelaksanaan penelitian saya terkait dengan tujuan penelitian yang kita lakukan, ya. Jadi itu untuk mahasiswaku yang baik. Nah, ini kebetulan Ibu ambil di salah satu